Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini setiap kita yang hadir di tempat ini, kita boleh memiliki kerinduan yang sama akan Tuhan. Kita boleh datang ke tempat Dia dengan satu motivasi yang tulus. Kita ingin menyembah Dia, menikmati hadirat dan menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami boleh datang Tuhan kembali ke rumah-Mu Tuhan. Kami bersekutu bersama umat-Mu di tempat ini. Tuhan biarlah Tuhan Kau nyatakan kerinduan bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Lebih lagi Tuhan, agar kami boleh semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Pribadi yang manis dan lembut. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati segala apa yang baik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak pernah sedikit pun Kau meninggalkan setiap kami. Kau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Dan Kau memberi kami kan seorang penghibur yang selalu Tuhan ada buat kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus Kau tempatkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menerima akan lawatan-Mu Tuhan. Rasakan Tuhan kasih-Mu mengalir Tuhan pagi hari ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dipersembahkan pujian kami Tuhan yang mengalir dari dalam hati kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya bagi-Mu Raja kami, Allah kami dan Tuhan kami yang hidup. Kami mau sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu Tuhan. Kau limpahkan selalu baru setiap pagi bagi setiap kami, segala ciptaan-Mu. Engkau yang terbaik dalam hidup kami, Engkau yang termulia bagi kami ya Allahku. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus Raja, kekal dan kuasa. Sebab tiada Allah lain selain Engkau yang ajaib Tuhan, yang sanggup menjamah hati kami, yang sanggup lakukan segala yang terbaik bagi kami. Semuanya Kau sediakan bagi kami Tuhan, semua yang terbaik Kau beri bagi setiap kami. Kami bersyukur Kau jadikan apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau rancangkan apa yang terbaik dalam hidup kami. Kerjalah kami di hadapan-Mu, membawa kami terus ada di jalan-Mu Tuhan. Berjalan seturut kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu Tuhan. Rencana yang mulia Kau beri
Kau beri masa depan yang terbaik bagi kami, yang penuh harapan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, saudara. Biar pagi hari ini kita menghadirkan dupa yang harum bagi Tuhan. Syukur buat segala kemurahan Tuhan, syukur buat segala kebaikan Tuhan yang kita alami di sepanjang hidup kita. Haleluya, haleluya. Kau limpahi hati kami senantiasa Tuhan dengan nyanyian baru Tuhan. Kau limpahi hati kami dengan nyanyian syukur Tuhan hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Satu pribadi yang kami agungkan saat ini, hanya Tuhan kami yang hidup, yang kami sembah, yang kami muliakan. Sepanjang hidup kami, hanya nama Yesus ada di hati kami, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, dan pujilah Engkau Tuhan kami di atas segalanya Tuhan, di atas segalanya Tuhan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, dan senantiasa Tuhan hati kami dipenuhi Tuhan dengan rasa syukur kepadamu. Syukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu, syukur Tuhan atas segala pemberian-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah, Engkau sangat baik bagi kami. Biar pagi hari ini Tuhan, kami menikmati Engkau lebih dalam lagi, sampai kami bertemu muka Tuhan dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, Kau mengalir bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembusan, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Kau mengalir Tuhan, mengalir dalam pujian kami, berhembusan, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari saudara rindukan Dia lebih lagi pagi hari ini. Katakan pada Dia, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembusan, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh
Kudus, Kau hadir di sini. Kau mengalir dalam pujian kami, mengalir dalam pujian kami. Mari basahi setiap hati kami yang kering akan Kau Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Pujian Roh Kudus, panggil Dia. Kudus penuhi, penuhi setiap hati kami. Oh Yesus, urapi kami Tuhan. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Lebih lagi rindukan Dia pagi hari ini. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Panggil dengan lembut lagi, dengan kerinduan. Roh Kudus penuhi, penuhi setiap hati kami yang haus akan Kau Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Lebih lagi kerinduan kami akan Kau. Menjamah setiap hati kami, mengubahkan setiap hati yang kami Tuhan. Lebih gak usah dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kami rindu Kau. Roh Kudus penuhi, pribadi yang lembut jamah hati setiap kami, pribadi yang kudus Kau lawat setiap kami pagi hari ini. Jamah setiap hati yang terluka, pulihkan hati yang terluka dalam nama Yesus. Sekarang bawa hatimu lebih lagi pada Dia, minta dengan kerinduan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kami mau Kau mengalir bagi kami, mengalirlah sekarang. Buka hatimu lebih lagi, Roh Kudus yang mengalir, mengalirlah sekarang. Puji Dia, sembah Dia. Pribadi yang Maha Kudus ada di tengah-tengah kita. Senangkan Dia dengan hatimu yang terbuka bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang bisa berbahasa roh, bangun bahasa rohmu pagi hari ini. Puji Dia dengan bahasa yang baru. Sembah
Bahwa hatimu terbuka lebih lagi pada Dia. Saat kau datang pada Tuhan, jangan pusingkan segala beban permasalahanmu. Tinggalkan semua saat kau datang pada Tuhan. Buka hatimu sepenuhnya pada Dia. Izinkan Dia melawat kita pada pagi hari ini. Izinkan Dia yang sanggup memberi kelegaan bagi kita pagi hari ini. Dia rindu untuk melawat setiap kita. Dia rindu untuk memberkati kita pagi hari ini. Jangan keraskan hati kita pagi hari ini. Jangan kau lihat pandang muka. Jangan kau melihat orang yang berada di depan, yang melayani, yang berkhotbah. Jangan kau lihat itu. Tapi lihat ada pribadi yang hidup. Lihat ada pribadi yang mulia di tempat ini. Dia hadir untuk melawat kita. Ampuni Tuhan, ampuni. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Teramat baik bagi kami Tuhan. Kau terlebih rindu memberkati kami Tuhan dengan berlimpah Tuhan. Segala yang kau miliki akan kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Itu kerinduanmu Tuhan. Kau ingin melihat setiap anak-anakmu Tuhan semua bertumbuh dan mengenal pribadimu lebih lagi Tuhan. Bawa kami untuk menyelaraskan kerinduan kami dengan Kau. Bawa kami untuk menyelaraskan hati kami dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa pujian ini lebih lagi. Biar rohnya menjamah setiap kita. Roh Kudus penuhi Tuhan. Roh Yesus urapi kami. Jamah setiap hati kami. Sekali lagi katakan dengan lembut bagi Dia. Roh Kudus penuhi. Ya Tuhan, Kau lihat hati yang haus dan terbuka akan Kau Tuhan. Urapi
Tuhan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang manis Tuhan menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Saat kami dekati hadirat-Mu Tuhan, kami terus diubahkan Tuhan semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, pribadi yang manis dan lembut, Kau yang selalu beserta dengan kami. Hanya bagi-Mu Tuhan, kami naikkan pujian kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sama-lama. Saya udah bagian berdiri Bapak Ibu Saudara, adakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi segenap hati, hanya bagi-Mu Yesus segala pujian kami. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sampai selamanya, selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan selamanya. Kami muliakan Tuhan, nama-Mu ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biar dari tempat ini Tuhan terdengar suara pujian, sorak-sorai Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar saudara? Luar biasa. Orang yang luar biasa pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Yang siap puji Tuhan. Amin. Kita siap puji Tuhan? Amin. Kita mau melupakan yang telah lalu. Kita mau arahkan pandangan kita, hidup kita pada Dia. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Katakan semua dosa yang merintangi, ku mau saja kan panggil labu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau akan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Mantapkan hati, arahkan kita pada tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan, lupakan yang telah lalu, arah pada tujuan. Mari kita memandang siapa?
kita sama Tuhan. Ayo kita mengikrarkan sama-sama. Sebab Kau sanggup menjaga langkahku, pada janji-Mu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaan. Sekali lagi ku mau setia. Dengar setiap panggilan kita saudara. Sebab Kau sanggup menjaga langkahku, pada janji-Mu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan. Sekali katakan, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Amin. Rencana-Mu Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau telah menyelesaikannya bagi setiap kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan pemenang. Dan kita anak-anaknya sudah diberi kemenangan. Kita disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita mau nyatakan pada Dia hari ini. Katakan pada musuh-musuh kita bahwa kita lebih daripada pemenang. Menang atas setiap permasalahan kita, permasalahan segala apapun. Kita percaya dalam Dia ada kemenangan. Angkat pujian ini dengan iman kita. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Libatkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita dapat berdiri di atas setiap permasalahan kita, sebab Dia sudah memberi kemenangan buat kita. Sama-sama katakan yuk. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Karena apa? Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Yesus, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan bersama. Tibakan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Saya percaya setiap kita punya mentalitas seorang pemenang. Amin. Dengan iman, dengan yakin, jangan mau digoyahkan. Kita mau katakan sama-sama, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sama-sama, saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Pemenang katakan. Kibarkan
gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang terakhir katakan saya lebih dari pemenang. Amin. Saya persilakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini setiap kita, saya percaya, datang dengan suatu kehausan, kerinduan. Bukan sekedar untuk menghadiri, memenuhi kursi-kursi yang ada. Tapi Tuhan sudah kasih kerinduan buat setiap kita. Untuk Dia mengundang setiap kita datang, menghampiri Dia lebih lagi. Mengenal Dia pribadi yang lebih mulia. Mengenal Dia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita mau lebih lagi mengenal Kristus Tuhan kita, penolong dalam kehidupan kita, penyelamat dalam kehidupan kita, sumber kehidupan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku. Semua karena Roh-Mu Tuhan. Mari bawa hati kita pada Dia. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita mengatakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku. Tidak mengakui semua oleh karena kemurahan Tuhan, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku,
Yesus, itulah kekuatan hidup. Amin Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami percaya Tuhan, kami mau sadari Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semua oleh karena anugerah daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melimpahkan apa yang baik dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kami boleh melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang bahagia, hari-hari yang penuh suka duka Tuhan, kami lalui bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai Tuhan nanti akhir kehidupan kami, tetap Engkau Allah Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, Kau sirami hati kami yang haus dan lapar akan Kau dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Dan kami melihat dengan cara pandang-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik-baik semua, sehat semua, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang seorang pengikut atau seorang penggemar. Nah Bapak Ibu, saya percaya setiap kita pasti ada yang digemari, pasti ada yang disukai. Nah Bapak Ibu, dalam satu organisasi pun, kalau kita masuk organisasi apapun, masuk dalam lembaga apapun juga, bisa jadi cuman ikut-ikutan dan bisa jadi juga cuman serius pengen mengembangkan satu organisasi. Nah Bapak Ibu Saudara, sama kalau kita bergereja juga Bapak Ibu Saudara, atau kalau kita ikut Yesus juga, ada yang ikut Yesus sekedar pengen tahu, ada juga yang ke gereja sekedar pengen cari teman, ada juga yang ke gereja cuman ya daripada nganggur mendingan ke gereja. Jadi motivasi itu benar-benar mempengaruhi. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, undangan untuk mengikuti Yesus dan hidup mengikuti Yesus adalah dua hal yang berbeda. Ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi ada tawaran yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, itu merupakan undangan. Kalau kita benar-benar pengen hidup mengikut Yesus, itu satu hal yang harus benar-benar kita berani bayar harga. Nah Bapak Ibu, hidup mengikut Yesus merupakan tanggapan yang kita berikan terhadap undangan atau panggilan guna mengikut Dia. Nah kita pagi hari sama-sama kita pengen belajar, kita ini pengikut Yesus atau cuman penggemar, ya. Cuman pengen tahu siapa Yesus atau kita pengen benar-benar ikut Yesus, ya. Sama-sama kita belajar pagi hari ini
terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai ke 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut kita pengen belajar siapa sih anak muda ini. Dikatakan dalam Matius 19 ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, ini gambaran seorang yang masih muda. Seorang yang masih muda. Dalam Lukas ayat 18 dikatakan dia adalah seorang pemimpin. Orang yang benar-benar yang dihormati di masyarakat, seorang pemimpin. Nah di dalam Markus 10 ayat 18 sampai 20 dikatakan tadi, semuanya itu dikatakan jangan mencuri, jangan segala macam, dikatakan gini. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudanya." Artinya apa? Sejak masa mudanya dia tuh melakukan kegiatan agamawinya bukan setengah-setengah, tapi sepenuh hati. Nah Bapak Ibu kalau dikatakan ini seorang pemimpin, jadi benar-benar dia pemimpin yang benar-benar dihormatin. Dia bukan orang yang sekedar ada atau sekedar datang ke gereja atau sekedar melakukan aktivitas, bukan. Tapi dikatakan apa? Dia adalah semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah Bapak Ibu kalau bicara waktu sejak masa muda itu kira-kira dari umur 14-an ke atas dia sudah jadi orang yang taat. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar Bapak Ibu, di sini dikatakan gini ya. Orang yang taat, dikatakan di ayat 17 dikatakan ini, pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, dikatakan ini, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut. Bapak Ibu bisa bayangin ya, seorang pemimpin, seorang tokoh masyarakat yang mungkin ya dihormati, dihargai segala macam Bapak Ibu. Tapi dikatakan gini, dia berani berlari-lari mendapatkan Yesus. Dikatakan bukan cuma mendapatkan Yesus, tapi dia bertelut dengan kerendahan hati. Dan hal ini Bapak Ibu kita pengen belajar sebagai seorang pengikut atau sebagai seorang penggemar kita pengen belajar dari anak muda ini. Nggak gampang loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang yang dihargai di toko masyarakat di kota metro, atau kita dihargai oleh lingkungan kita, terus gujuk-gujuk kita datang kepada seorang tokoh, di sini digambarkan Yesus, kita datang, kita berlari-lari, ibarat kata gini, kita menanggalkan semua atribut kita menanggalkan semua jabatan kita, dan kita sujud kepada Yesus. Gak gampang. Ini satu tantangan. Nah Bapak Ibu, kita dari sini kita pengen belajar Bapak Ibu, hal apa sih yang kita bisa pelajari makna dari mengikut Yesus merupakan langkah untuk yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu untuk menentukan masa depan. Nah bahkan Bapak Ibu jelas dikatakan gini, di dalam Markus 10 ayat 17, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dia seorang pemimpin anak muda, ya kan, orang yang taat, dikatakan gini, di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ada satu pencarian. Ada satu langkah untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di ayat-ayat berikutnya dikatakan apa? Anak muda ini bukan anak muda yang biasa-biasa aja, dikatakan anak muda yang kaya, yang hartanya banyak. Tapi dia pengen mendapatkan sesuatu, dia pengen mengalami sesuatu yang dikatakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah Bapak Ibu bicara tentang masa depan bukan bicara tentang hidup nanti ke depannya seperti apa, tapi ini berbicara juga setelah kita meninggal nanti kemana. Nah kadang-kadang kita berpikir
ya yang penting kan hidup ini dulu aja lah, yang soal mati mah urusan nanti lah. Kita kan sudah gak ngerti lagi. Ngapain kita pusing-pusing soal yang mati-mati, yang hidup aja dulu, masa depan seperti apa. Tapi Yesus janjikan, dikatakan anak muda ini bukan sekedar pengen dapat sesuatu di dunia ini aja, tapi dia mikir yang jauh-jauh setelah kematian. Maka dikatakan, guru yang baik apa yang harus keperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, pengikut Yesus itu berkaitan dengan kekekalan. Bukan sekedar aktivitas agama, bukan sekedar kegiatan agama, bukan kegiatan masa depan kita seperti apa di tengah-tengah dunia, tapi benar-benar berkaitan dengan masa nanti setelah kita mengalami kematian. Nah jadi Bapak Ibu jangan sampai kita benar-benar mengalami hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Jadi kita benar-benar dikatakan gini, masa depan yang abadi akan dialami oleh setiap orang yang mengambil langkah dengan hidup mengikuti Yesus. Kita punya masa depan yang pasti. Masa depan yang bukan sekedar pasti di tengah-tengah dunia aja, tapi satu kepastian setelah kita mengalami kematian. Kekekalan bersama Yesus. Nah Bapak Ibu, ini jadi satu hal yang benar-benar mengikut Yesus merupakan langkah yang mengubah kehidupan kita selamanya. Ada satu perubahan yang benar-benar mengubah kehidupan kita selama-lamanya. Jadi enggak sama lagi. Jadi kita harus benar-benar yakin Bapak Ibu bahwa ada hidup kekal dalam Yesus. Nah, jadi kita benar-benar apa sih yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sebagai pengikut. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, makna dari mengikuti Yesus yang kedua merupakan langkah untuk mengubah tata nilai. Nah Bapak Ibu, tata nilai itu apa sih? Tata nilai itu adalah pandangan tentang apa yang paling bernilai bagi hidup kita. Tata nilai itu apa yang membentuk tata nilai seseorang, lingkungan keluarga, di mana seorang dibesarkan dari sejak ia masih bocah, akan menentukan tata nilai dalam diri orang tersebut. Nah Bapak Ibu, tata nilai penting. Jadi hal kedua, makna dari mengikuti Yesus merupakan langkah untuk mengubah tata nilai kita. Bapak Ibu, apapun latar belakang kita, apapun kondisi keluarga kita, kita terbentuk dari keluarga kita. Orang tua itu wajib dan harus ngajarin tata nilai yang sesuai dengan kebenaran. Bukan sekedar ngajarin aja, tapi memberi teladan. Kalau kita hidup, Bapak Ibu gak punya tata nilai. Misal contoh gini, kalau kita sekarang bisnis misalnya, terus kita berpikir suatu saat depan kita ini bisnis, misalnya kita beli barang A lah, taruhlah kita ngomong beli gula pasir. Kita berpikir nanti ke depan gula pasir bisa melonjak misalnya harganya, terus kita beli banyak-banyak. Nggak taunya harganya anjlok. Terus kalau kita punya tata nilai kita buruk, kita berpikir nih, daripada rugi, 1 kilo kita pukul rata aja, kita buat 9 on 1 kilonya. Orang kan nggak ngerti, pokoknya kita jual 1 kantong, kita ngomong 1 kilo. Misalnya harga 10.000, gara-gara anjlok harga, ya 9 on 10.000. Nah itu membuktikan nilai diri kita, tata nilai diri kita. Karena kita berpikir gini, nggak jujur nggak apa-apa, yang penting cuan. Bohong dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting enak, makmur. Nah Bapak Ibu, ini jadi benar-benar dikatakan gini, kalau kita benar-benar mengikut Yesus, harus mengubah tata nilai dalam kehidupan kita. Nah banyak orang yang misalnya dulunya gini, suka bohong, udah itu mengikut Yesus, tapi nggak berubah, tetap aja bohong. Nantinya nggak ada perubahan dalam kehidupannya. Saya katakan ini bukan pengikut Yesus. Nah di sini dikatakan dia, di ayat ke-21 dikatakan begini. Ayat 21 dikatakan gini, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Nah Bapak Ibu perhatiin, bukan nggak boleh kaya, ya kan? Tapi dikatakan gini, ada satu perubahan yang tadinya dirinya terikat dengan perkara-perkara duniawi, Yesus pengen bawa dia untuk mengalami perubahan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini katakan gini ya,
jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Dikatakan maka engkau akan beroleh harta di sorga. Nah kalau kita ngebayangin begini, harta di dunia ini jauh lebih berharga daripada harta di sorga. Ya Bapak Ibu gak bakal meninggalkan harta di dunia. Sama dengan seorang anak kecil. Dia punya permen misalnya 2. Terus kalau dia berpikir diminta sama orang atau sama papa mamanya, nak permennya boleh diminta nggak? Nanti saya gantikan sesuatu yang lebih berharga, yang lebih enak dari permen ini. Kalau anak ini punya gambaran bahwa permen ini lebih bernilai daripada apa yang akan diberikan, dia nggak bakal memberi. Nggak bakal memberi. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sama dalam kehidupan kita bergereja atau melakukan apapun juga. Kita nggak bakal merubah tata nilai kita selama kita berpikir hidup kita yang dulu itu lebih baik dari sekarang. Gak mungkin. Kita gak mungkin ngalamin perubahan. Nah Bapak Ibu, orang itu punya kehendak, punya keinginan, punya selera. Kalau kita cuma penggemar Bapak Ibu, bukan pengikut Yesus, kita bahkan memaksakan Yesus mengikuti selera kita, mengikuti kehendak kita, mengikuti kemauan kita. Tapi kalau kita benar-benar menjadi pengikut Yesus, kita tuh bukan melakukan selera kita lagi, bukan melakukan kehendak kita lagi, tapi kita benar-benar mulai belajar menanggalkan kehidupan kita, kesukaan kita, selera kita, dan kita mulai mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah makanya jelas dikatakan gini, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini benar-benar Yesus ngajak gini, jangan terikat dengan perkara-perkara duniawi. Tapi pakai perkara-perkara dunia itu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan dikatakan apa? Dikatakan, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Nah maka jelas firman Tuhan ada katakan gini. Ada firman Tuhan ngomong begini, di mana hartamu berada? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi harta kita di mana? Kalau kita pengen pikirin perkara-perkara surga terus Bapak Ibu, investasilah harta kita di surga. Pasti kita ngomong Tuhan surga-surga terus. Tapi kalau harta kita di bisnis kita, Bapak Ibu pasti bikin bisnis terus, melek dikit bisnis. Ya kan? Karena harta kita di situ. Nah jadi Bapak Ibu jelas kita belajar di sini dikatakan, kita harus benar-benar belajar dalam kehidupan kita, jangan sampai kita tuh punya tata nilai yang salah. Nah maka saya katakan gini, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan tata nilai yang baik, ya kan? Maka dikatakan oleh Ted Ervat tadi, lingkungan keluarga di mana seorang dibesarkan dari sejak ia masih bocah akan menentukan tata nilai dalam diri orang tersebut. Ya, kalau papa mamanya misalnya orang jujur, anak tuh nggak usah diajarin jujur, dia pasti jujur. Kalau papa mamanya itu orang yang suka menolong orang, nggak usah diajarin, dia lihat teladan, papa mama suka nolong orang, dia pasti nolong orang, ya kan? Nggak usah diajarin juga Bapak Ibu, papa mamanya suka bohong, anak juga pasti bohong. Terbentuk dari kecil, dia ngelihat. Nah Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, langkah mengikut Yesus itu satu perubahan dalam kehidupan kita. Nah saya katakan tadi, kalau kita ikut berorganisasi dalam satu organisasi atau dalam satu kumpulan apapun juga, di situ punya tata nilainya juga Bapak Ibu Saudara, punya nilai-nilai satu organisasinya, punya nilai-nilai dalam gereja. Gereja A nggak sama dengan gereja B nggak sama dengan gereja C. Semuanya nilainya berbeda-beda. Nah kalau Bapak Ibu misalnya berkeputusan, berkomitmen pengen jadi pengikut Kristus atau pengikut organisasi atau pengikut gereja dimanapun kita berada, Bapak Ibu mau nggak mau, suka nggak suka, nggak bisa memaksakan organisasi itu ngikutin apa yang kita mau. Tapi kita memberi diri kita mengikuti apa yang jadi aturan di organisasi tersebut. Nah Bapak Ibu, tapi kan banyak orang enggak. Misal contoh nih, kalau kita ngomong di MBC punya aturan begini-begini, ya kita ikutin dong. Kalau Bapak Ibu ngomong gini, saya keberatan Pak, ikutin Pak. Ya monggo silakan, cari yang sesuai selera, yang bisa mengikuti selera kita. Terus kita ngomong gini, saya pengen ikut Yesus, tapi saya nggak sesuai Pak. Dengan aturan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengambil hak. Oh saya nggak bisa Pak, itu kesukaan saya Pak. Ya jangan ikut Yesus. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri kita, jadi kita harus benar-benar belajar mensubmitkan diri kita, merubah tata nilai kita yang lama menjadi tata nilai yang baru, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendakin.
Jadi Bapak Ibu jangan masuk organisasi merubah peraturan organisasi. Ada ADART-nya. Jadi kita nggak bisa sembarangan, wah ini kayaknya bagus nih saya dapat dari mana habis seminar ini, apa dapat dari kuliah ini, itu saya masuk ke sini, saya pengen datang, saya pengen rubah semuanya lah. Supaya sesuai dengan selera saya, sesuai dengan kehendak saya. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Nah justru dikatakan makna dari mengikuti Yesus merupakan langkah untuk mengubah tata nilai kita yang salah-salah tadi. Kita masuk misalnya dalam organisasi, kita rubah tata nilai yang berubah tadi. Yang tadi kita hidup dalam duniawi, yang dalam kegelapan kita masuk dalam terang. Kita harus mengalami perubahan. Nah maka jelas dikatakan Bapak Ibu, dikatakan tadi saya ulangin lagi. Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta surga. Ini perubahan tata nilai. Kita ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, cuman satu, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk besaran organisasi. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja cuman pengen gedean gereja, saya pikir itu sudah salah jalan. Ya, jadi bukan besaran organisasi atau berkat. Nah, maka kita benar-benar submitin diri kita, rubah tata nilai kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan mau? Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar jadi pengikut. Pengikut itu bukan cuman ya fun-fun aja, lagi seneng misalnya. Kalau kita ngomong gini, committed member, orang-orang yang berkomitmen di MDC misalnya. Kalau kita udah mensubmitkan atau kita sudah mengikatkan diri kita di MDC, apapun keberadaannya, Bapak Ibu nggak bisa ngomong gini, udah nggak cocok, saya keluar deh. Bapak Ibu penggemar, cuman senang, suka, Bapak Ibu datang. Ketika punya problem, punya masalah, sudahlah keluar aja. Itu saya ngomong bukan pengikut, itu penggemar. Nah Bapak Ibu sama dengan Tuhan Yesus juga. Ketika Tuhan Yesus memberkati kita, ketika Tuhan Yesus menolong kita, ketika Tuhan Yesus melakukan banyak hal yang sesuai dengan apa yang kita mau, doa dijawab, segala macam diinin, kita kayaknya, enak deket Tuhan. Sekali waktu misalnya Tuhan izinin ada satu peristiwa yang benar-benar gak enakin dalam kehidupan kita, kita berpikir, udahlah ngapain ikut Yesus segala macam. Nah kita benar-benar ubah tata nilai kita. Nah Bapak Ibu, saya percaya begini, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita intim, saya percaya hidupnya pasti berubah. Maka saya katakan tadi, lingkungan keluarga itu di mana seorang dibesarkan dari sejak ia masih bocah akan menentukan tata nilainya. Artinya apa? Seberapa lama, Bapak Ibu lihat aja ya, seberapa lama kita bergaul dengan seseorang, itu akan merubah orang itu pelan-pelan tanpa sadar. Sama, kalau kita menjadi pengikut Yesus yang terus-menerus bergaul dengan Tuhan, yang terus-menerus dekat dengan Tuhan, suatu saat, kalau kita biasa sebut kata-kata binatang, itu sudah nggak ada lagi. Yang tadi nggak sengaja ngomong-ngomong kata-kata yang nggak memberkatin, itu berubah, nggak ada lagi. Kenapa? Karena semakin dekat Tuhan. Kalau Bapak Ibu dekat-dekat seorang pemarah, lama-lama pemarah. Kalau Bapak Ibu dekat orang-orang yang suka bohong, lama-lama jadi pembohong kalau Bapak Ibu nggak kuat. Kalau Bapak Ibu dekat-dekat orang peminum, kalau Bapak Ibu nggak kuat, pasti jadi peminum. Nah makanya pas saya katakan ini, penting sekali perubahan hidup dalam kehidupan kita. Nah yang saya katakan tadi, ini tugas orang tua. Tanamkan nilai-nilai yang benar dalam diri anak-anak kita, supaya kita benar-benar membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi panutan kita, atau siapa yang kita ikuti, dialah yang akan menentukan tata nilai kita. Siapa yang kita ikutin. Ya, Bapak Ibu perhatiin. Kan ada ya orang-orang tertentu punya idola dengan pendeta-pendeta tertentu. Itu pun kadang-kadang gaya-gayanya diikutin. Ya kan, gaya pakai bajunya, gaya ngomongnya, semua diikutin. Jadi seakan-akan jadi panutan, pokoknya diikutin semua. Nah, kalau kita pengikut Yesus, kita benar-benar bukan kita jadi rambut gondrong, bukan itunya, tapi karakternya, sifat-sifatnya berubah. Ya, itu yang kedua. Jadi kita pastikan bahwa dalam kehidupan kita memiliki tata nilai yang berubah dalam kehidupan kita. Jadi bila kita bersedia mengikut Yesus, ya, maka kita juga harus bersedia untuk mengalami perubahan dalam tata nilai. Ya, jadi saya berharap sih benar-benar kita tuh memang mengalami perubahan ya dalam kehidupan kita. Karena ini penting. Jadi kalau kita ngikut Yesus nggak ada perubahan, ya saya pikir
Dia jadi penggemar doang. Dia senang dengan Yesus yang penebus dosa dunia, tapi kita nggak pernah ngikutin apa yang Yesus mau. Kita paksain Yesus dengan doa-doa kita sesuai dengan selera kita. Ya itu, jadi saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus akan hidup dalam tata nilai yang baru dan tata nilai seperti yang Yesus ajarkan dalam Alkitab, yang Yesus Tuhan, yang Yesus teladankan dalam kehidupan kita. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, makna dari mengikuti Yesus merupakan langkah untuk berkomitmen total kepada Kristus. Nah di sini Bapak Ibu di ayat 21 juga dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Ya, anak muda ini datang, dia ngomong aku sudah taatin dari masa muda. Ya kan dia sudah ngelakuin, Bapak Ibu saya baca di sini ya, ini perintah Allah. Jadi cuma ada disebutin 6 di sini perintah Allahnya, dikatakan gini. Dikatakan, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Dikatakan gini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu, dikatakan. Semuanya aku sudah turutin, tapi dikatakan ayat 21, tetapi Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya, dikatakan gini, lalu berkata kepada dia, hanya satu lagi kekuranganmu. Cuma satu loh Bapak Ibu, hanya satu lagi kekuranganmu. Dikatakan, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dikatakan gini, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah Bapak Ibu, kata datanglah kemari dan ikutlah aku, ini kata bukan kata yang gampang. Perlu satu keputusan komitmen, perlu bayar harga. Ya, contoh, Bapak Ibu kalau diajak sama saya gini, datanglah kemari, ikutlah aku. Sampai sejauh mana Bapak Ibu mempercayai saya, Bapak Ibu akan menanggalkan semua bawaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu akan menanggalkan semua keinginan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu akan menanggalkan semuanya yang melekat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan datang kemari. Yang paling simpel. Dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu akan menanggalkan kenyamanan di bangku Bapak Ibu Saudara untuk datang ke sini. Nah makanya dikatakan gini, ini butuh satu komitmen total dalam mengikuti Yesus. Kita gak bisa setengah hati, kita gak bisa, ya yang penting ke gereja lah, yang penting berdoa lah, yang penting ya sudahlah pokoknya jalanin aja lah hidup ini. Gak bisa. Nah jelas dikatakan gini, datanglah kemari dan ikutlah aku. Bukan sekedar datang. Jadi artinya gini, kemana Yesus pergi, apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus kerjakan, kita harus ikutin. Maunya Yesus apa? Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu apa? Kerjain, lakuin. Nah Bapak Ibu ini gak gampang. Saya katakan ini gak gampang. Tapi saya katakan gini, hanya orang yang mau mengikuti Yesus, hanya orang yang berani bayar harganya, dia akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Kalau gak bakal ngalamin. Maka saya katakan tadi ya Bapak Ibu Saudara, gak gampang. Kenapa gak gampang? Untuk kita menanggalkan kenyamanan kita, keenakan kita, keinginan kita, untuk kita datang kepada Yesus itu gak enak. Apalagi di pagi-pagi hari ini yang notabene-nya mendung, hujan-hujan gerimis. Kita ngomong gini, ngapain keluar? Ya gara-gara saya pelayanan sih Pak, kalau saya nggak pelayanan Pak saya mungkin gak keluar juga Pak. Loh kita bisa aja ngomong begitu kan? Tapi kita kan benar-benar menanggalkan semuanya. Dan kita benar-benar datang kepada Yesus, jadi kita benar-benar ada satu komitmen. Penggemar sama pengikut itu bedanya dikit Bapak Ibu Saudara. Ya pengikut Yesus akan memiliki, ya saya baca gini ya, antara seorang pengikut dan seorang penggemar adalah mirip. Namun orientasi atau yang menjadi pusat perhatian mereka adalah berbeda. Apa sih yang menjadi pusat dalam kehidupan kita? Ya, bagi seorang penggemar tidak ada kata komitmen. Yang ada adalah seleraku, kepentinganku, atau diriku. Ya, jadi itu penggemar. Komitmen seorang pengikut adalah seperti komitmen seorang suami atau istri kepada pasangan hidupnya. Yang janji sehidup semati, baik dalam suka dan duka. Jadi komitmen seumur hidup sampai mati. Jadi totalitas Bapak Ibu, kita gak bisa komitmen waktu kita diberkatin Tuhan. Kita gak bisa komitmen waktu kita lagi happy, lagi diberkatin, lagi enak segala macam. Tapi ketika kita ngalamin hal-hal yang gak enak, kita ngomong, udah Tuhan goodbye dulu lah.
Tapi Bapak Ibu juga banyak orang yang goodbye ketika kita ngalamin hal-hal yang enak, lagi diberkatin luar biasa, kita ngomong gini, Tuhan kayaknya aku mau nikmatin hidup dulu deh. Bukan waktunya untuk berdoa, bukan waktunya untuk beribadah segala macam. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita benar-benar hati-hati dan dikatakan datanglah kemari. Artinya gini, ada satu bukan paksaan ya, jadi satu dorongan dalam kehidupan kita, satu harga yang harus kita bayar dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar dikatakan ini, hanya satu yang kurang. Berani enggak menanggalkan semua, datang kepada Yesus dan ikut Yesus. Ini pengikut. Ini pengikut. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara, jadi bukan sekedar menjalankan ketaatan atau kewajiban agama kita, tapi kita benar-benar gini, berani gak sih bayar harga dalam bentuk komitmen secara total. Kita totalitas. Nah Bapak Ibu, saya percaya kok, seperti janji Tuhan di ayat ini juga dikatakan gini, Bapak Ibu percayalah, apapun harga yang kita bayar, Tuhan tuh gak pernah ngerugiin kita. Tuhan tuh gak pernah rugiin kita. Maka janjinya jelas dikatakan gini, ayat 21 saya ulangin lagi. Berikanlah kepada orang-orang miskin, maka dikatakan ini, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ini bicara kekalahan, Bapak Ibu percayalah. Ketika Bapak Ibu serius sungguh-sungguh ikut Tuhan, Bapak Ibu tidak pernah mengalami kerugian. Bapak Ibu gak pernah mengalami kemalangan. Percayalah. Yang penting berani gak kita komitmen total. Berani gak kita sungguh-sungguh bayar harga. Nah komitmen yang ditunjukkan dengan hidup dalam tata nilai yang baru, yaitu menempatkan Yesus lebih penting dari segala-galanya. Nah jadi Yesus itu nguji. Waktu dia datang, anak muda datang, benar-benar enggak, sungguh-sungguh enggak. Dia menjadi pengikutnya. Tapi jelas Bapak Ibu di ayat 22 saya bacakan. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena dia menggambarkan sesuatu tata nilai yang berbeda. Dia melihat Yesus itu kurang lebih penting dari hartanya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan berpikir gini, ikut Yesus kehilangan harta, ikut Yesus kehilangan segala-galanya. Justru saya katakan gini, ikut Yesus Bapak Ibu mendapatkan segala-galanya. Matius 6 ayat 33 jelas dikatakan gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dikatakan semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Yohanes juga katakan gini, pencuri datang hanya untuk mencuri, tapi aku datang untuk memberi kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, ikut Yesus itu sebetulnya mau gak sih kita ngalamin perkara-perkara yang lebih besar, perkara-perkara yang lebih baik, perkara-perkara yang lebih indah dalam kehidupan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita bukan jadi seorang mentalitas penggemar, tapi kita bersedia mengambil satu komitmen untuk menjadi pengikut Yesus. Ya berani bayar harganya, kita belajar langkah ini untuk mengubah masa depan kita. Bukan cuma masa depan kita di depan di tengah-tengah dunia, tapi masa depan setelah kita ngalamin kematian, mengubah tata nilai kita, dan kita harus berani ambil satu keputusan untuk komitmen total berjalan bersama Kristus. Jadilah pengikut, bukan cuma penggemar. Ya penggemar, suatu saat kalau Bapak Ibu cuma jadi penggemar Kristus, Bapak Ibu suatu saat kita pasti bisa meninggalkan Yesus. Karena Bapak Ibu bisa mendapatkan orang-orang yang notabene-nya menurut pandangan kita lebih baik dari Yesus. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, setahun nggak dapat hasil apa-apa. Tapi kadang-kadang kita berpikir gini, itu ada orang pinter. Hitungan hari Bapak Ibu hilang barang misalnya, hilang handphone misalnya. Doa sama Yesus, Tuhan tolong handphone saya ketemu Tuhan. Udah doa seminggu nggak ketemu-temu. Bapak Ibu datang ke dukun atau orang pinter, handphonenya datang 1 hari. Bapak Ibu lebih percaya mana? Lebih percaya mana? Jawab dong. 3 bulan gak ketemu, 1 hari ketemu. Nah ini bisa merubah tata nilai kita Bapak Ibu Saudara, ini bisa merubah paradigma kita. Ini bisa merubah kita yang tadinya kita suka pengikut Kristus. Yang tadi kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, itu bisa berubah. Nah maka saya katakan ini perlu komitmen total ya dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita benar-benar jadikan Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Lebih dari apapun juga dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, pengikut Yesus akan memiliki masa depan abadi dan memiliki nilai hidup seperti Kristus. Yang kedua, tanpa komitmen
yang terus-menerus kita tidak akan dapat disebut sebagai seorang pengikut Yesus yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau renungkan sebentar kebenaran firman Tuhan. Anak muda ini datang kepada Yesus dengan satu pengharapan, dia pengen mempunyai hidup yang kekal. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kenapa dia mau datang kepada Yesus dengan hartanya yang banyak sebagai seorang pemimpin, seorang yang taat. Karena ada satu hal yang kurang dalam kehidupannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika dia datang kepada Yesus, berlari dan tersungkur kepada Yesus dan sujud kepada Yesus, saya percaya hartanya gak buat dia puas. Semua yang dia milikin gak buat dia puas, jabatannya gak buat dia puas. Seandainya dia puas dengan jabatannya, seandainya dia puas dengan hartanya, dia gak bakal cari Yesus. Tapi dia mengalami ketidakpuasan dalam hidupannya, dan dia pengen jadi pengikut Yesus. Biarlah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap lebih utama dari segala apapun dalam kehidupan kita. Karena hanya Yesuslah yang bisa memberi kepuasan dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah yang akan memberi ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki tanpa Yesus, semuanya tidak memberi satu kepuasan dalam kehidupan kita. Biarlah kita pagi hari ini kita benar-benar mau mengambil satu keputusan, saya pengen jadi pengikut Yesus dalam kehidupan saya. Kita mau memiliki masa depan yang bukan cuma sekedar masa depan, masa hidup kita, tapi kita pengen memiliki kekekalan dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus. Biarlah kalau kita mau mengatakan saya pengikut Yesus, kita mau rubah tata nilai kita mau rubah hidup kita sesuai dengan ajaran apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus teladankan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita benar-benar berkomitmen total dengan apa yang telah kita putuskan dalam kehidupan kita. Kita bukan sekedar jadi orang Kristen, tapi kita benar-benar mau jadi orang Kristen yang mengalami perubahan, yang memberi dampak. Bapak Ibu Saudara, harta surgawi terlebih penting daripada harta apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita. Suatu saat, kalau kita mengalami kematian secara jasmani kita, semua yang kita kumpulkan, semua yang kita punya, kita gak bawa ke lubang kubur. Tapi kita akan dibawa oleh Yesus kepada kekekalan kalau kita menjadi pengikut Kristus. Biarlah pagi hari ini kita menyadari, dan biarlah pagi hari ini kita juga bawa koreksi hati kita masing-masing. Penggemar atau pengikut Kristuskah kita? Biarlah pagi hari ini kita benar-benar mau berbalik kepada Kristus. Kita benar-benar mau memberi hidup kita kepada Tuhan. Tanggalkan semua keinginan-keinginan pribadi kita. Mulai belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan. Ubah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau menjadi pengikut Kristus. Yang mau berkomitmen total Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus. Di dalam Kau ada kepuasan. Di dalam Kau ada masa depan Tuhan. Di dalam Kau Tuhan ada kekekalan yang abadi Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh menerima anugerah-Mu yang berlimpah Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mengasihi Engkau dengan bandingan-bandingan yang lain Tuhan. Tapi kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap totalitas kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkaulah satu-satunya Tuhan yang boleh memberi kekuatan, yang boleh memberi kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan. Biarlah pagi hari juga kami mau menanggalkan semua tata-tata nilai kami yang salah Tuhan, yang kami hidupi Tuhan selama kami hidup. Mungkin lewat keluarga kami, lingkungan kami, teman-teman kami Tuhan yang terbentuk dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan tata nilai-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau terlebih penting dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kerohanian kami lebih penting dari segala-galanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami bertumbuh dalam kerohanian kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Kau juga akan tambahkan semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa beri kekuatan, kemampuan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami benar-benar punya komitmen Tuhan. Apapun harganya Tuhan, biarlah kami juga mau bayarnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Setiap kita yang menjadi pengikut Kristus berkata, amin, terus memberkati.
Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita mau komitmen jadi pengikut Tuhan, bukan lagi penggemar lagi. Amin. Kita akan lihat tumpuan untuk minggu ini. Untuk persembahan perpuluhan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening KPBM di Sinetro. Laporan keuangan minggu kedua, perpuluhan. Ulang tahun untuk minggu ini Bapak Cervi tanggal 23 Agustus dan Ibu Hana tanggal 24 Agustus. Untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu menjadi fasilitator pesantren Bapak juga untuk pelayanan piano, gitar, bass, dan drum. Ibu ayo dalam komitmen untuk terlibat dalam pelayanan yang bisa dengan Hendy dan untuk guru sekolah minggu melayani dalam mengajar anak-anak sekolah minggu dapat menghubungi gerakan 500 dan yang dipakai untuk membantu biaya sekolah. Kembali kelas BK dan HB pertengahan Agustus ini daftarkan segera Bapak Ibu pada tanda doa bersama setiap hari Jumat pukul 6 sore di tempat ini. Ibadah masih tetap dilakukan secara onsite pagi dan sore dan rekamannya dapat dilihat di YouTube. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan suatu pujian. Bila engkau tak besertaku, ku mau tak mau berjalan sama engkau Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita katakan sebagai doa kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu kau, ku perlu engkau, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkah kami setiap waktu, oh berjalan bersama roh-Mu, berjalan dalam roh-Mu. Katakan pada Tuhan, ku perlu Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ya Tuhan, satu anugerah yang luar biasa
ketika Engkau panggil kami untuk mengikut Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah itu Tuhan. Dan berikan kasih-Mu lebih lagi Tuhan di dalam setiap kami, sehingga kami bukan menjadi orang yang gemar dengan apa yang Engkau perbuat Tuhan, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang setia mengikut Engkau Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan lebih lagi Tuhan, supaya iman percaya kami Tuhan lebih dalam, dan memahami kasih karunia-Mu lebih lagi ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai kami untuk kepanjangan tangan-Mu, pakai kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menjadi jawaban, kami boleh menyampaikan kasih-Mu Tuhan buat orang-orang yang ada Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang luar biasa yang Kau berikan di dalam setiap kami Tuhan. Nyatakan lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur, biarkan firman ini tertanam di dalam setiap kami, bertumbuh subur dan boleh menghasilkan buah-buah yang luar biasa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan di dalam setiap kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarkan kasih-Mu juga nyata atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau Allah yang menaungi setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan, Engkau telah menentukan gereja-Mu ada di Indonesia. Dan kami percaya Engkau akan memberikan ya Tuhan apa yang menjadi tanggung jawab atas gereja-Mu di Indonesia. Biarkan gereja-Mu boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi jawaban Tuhan atas apa yang ada di dunia ini, kegelapan-kegelapan yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarkan kasih-Mu nyata atas bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro Tuhan. Kasih anugerah-Mu juga nyata atas kota ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, di dalam setiap tanggung jawab yang mereka boleh emban Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat tersendiri atas mereka. Berkati ya Tuhan kota Metro dengan kasih-Mu Tuhan. Keselamatan ya Tuhan turun atas kota ini ya Tuhan. Kasih karunia turun atas kota ini. Damai sejahtera turun atas kota ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan teringat untuk saudara-saudara kami yang boleh pagi hari ini tidak hadir Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan di dalam jasmani mereka Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan mereka dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan rohani mereka Tuhan. Ya Roh Kudus, berikan kemampuan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami keletihan, kelemahan di dalam roh mereka ya Tuhan. Sehingga mereka kembali mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau di dalam keseharian mereka ya Tuhan. Mereka memiliki api yang baru terus menyala Tuhan di dalam setiap hari-hari mereka ya Tuhan. Sehingga apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu terus nyata Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu Bapa. Terima kasih, kami juga mengucap syukur Tuhan atas apa yang Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Melalui berkat jasmani ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan yang terbaik melalui persembahan mau perpuluhan maupun ucapan syukur. Biarkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan gereja-Mu dapat mengelola dengan baik ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai Engkau dan Roh Kudus menaungi Engkau di dalam setiap aktivitas-Mu, di dalam pribadi-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam usaha-Mu, dibuatnya berhasil dan Engkau boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Sehingga Injil dipermuliakan, disampaikan ke ujung bumi dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan